ini ataupun materi kedua kita di bab fikih kelas 2 ini yaitu tentang hudud. Hudud. Pernah dengar nggak hudud? Pernah. Asal kata hudud apa? Had. Had itu had. Denda. Denda. Denda sama. Apa denda? Beda. Denda ada sanksinya lagi dia. Hukuman. Had itu hukuman. Beda lagi dengan denda. Denda nanti masuk ke bab diat juga termasuk denda ya. Hudud. Apa saja sih yang dibahas dalam hudud ini? Ada 5 bab di masalah hudud. 5 materi kecilnya. Zina, qadar, miras, buat, yang terakhir mencuri, menyamun, merampok atau kita singkat dengan 3M. Yang pertama kita bahas adalah zina. Apa itu zina? Persetubuhan hubungan ibadah tanpa ikatan antara ada ikatan. Itu secara singkatnya. Kalau secara istilahnya panjang dia. Bisa ditengok di sini, yaitu melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Sampai ikatan tadi kan? Bukan suami istri dan bukan pula dengan budaknya. Yang kedua, perbuatan zina haram hukumnya dan termasuk dalam salah satu dari dosa besar. Dosa besar kan ada dalam hadis nanti disebutkan ada 3. Ya, salah satunya ini dia, zina. Yang kedua, dasar hukum larangan berzina. Di sini ada dijelaskan dari qiyas oleh surat dan juga dari sabda Nabi. Tolong baca. dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Satu orang lah yang di depan, paling depan. Tolong baca, Nek. Bunyi dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, sampingnya maknanya. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari hadis dari qiyas al-Isra ini, dari firman Allah sudah dijelaskan di sini. Jangan dekati zina karena dia merupakan perbuatan yang keji dan buruk lagi di sini dijelaskan. Sedangkan dari hadis Nabi yang termasuk dosa besar tadi di sini enggak. Tolong baca yang paling belakang. Paling ujung, pengedatang dia. Baca Nita. Seorang laki bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia adalah yang menciptakan kamu." Dia bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" "Kamu membunuh anakmu karena takut miskin." Dia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kan juga dijelaskan di sini. Dia termasuk dosa besar. Ada seseorang yang bertanya, dosa besar itu apa saja ya Rasulullah? Dan dia masuk ke kategori ketiga di sini. Engkau berzina dengan tetanggamu, tidak mesti tetangga. Di sini kan diumpamakan yang paling dekat tetanggamu. Berarti kan yang paling dekat itu. Lanjut lagi tentang dasar penetapan adanya perbuatan zina. Itu dia ada 2. Kalau kalian mau menuduh seseorang berzina, ada 2 syarat dari situ. 1, ada 4 orang saksi. Syaratnya semuanya laki-laki. Syarat 4 orang saksi tersebut. Keempat orang saksi itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Dan yang kedua, mereka harus adil. Dan yang terakhir, memberikan kesaksian yang sama, baik tempat melakukannya, waktunya, dan cara melakukannya bagaimana. Ya, harus detail dia dijelaskan. Kalau dia tidak sama, berarti 4 orang saksi itu ada yang saksi palsu 1 orang. Dan dia bebas nanti terang. Kalau dia menuduh berzina itu, dia harus menghadirkan 4 orang saksi. Kalau enggak, dia nanti kena hukumannya lagi. Kamu kalau perempuan yang itu nanti yang disaksikan gimana tuh? Bisa mati? Nggak boleh. Nah kalau cuma ada perempuan di situ, Tidak boleh 1. Kan 4
di sini. Misal ibu-ibu nongkrong itu, tengok orang berzina habis ini Kamu bawa bukti sekarang. Hah? Ada HP sekarang kan? Ada. Dekat mas. Kalau ini termasuk, kalau ini syaratnya termasuk ke waktu pada masa Nabi, nggak ada bukti yang selain 4 orang nih. Karena kan kita gampang bisa video ataupun foto. Kalau yang kedua dia syaratnya pengakuan dari si pelaku. Si pelaku tersebut dia mengaku. Dia di sini juga harus balik dan berakal. Kalau dia tidak balik, nanti hukumannya lain lagi, kenapa hukuman berzina. Kalau balik dan berakal itu termasuk. Cuma zaman sekarang ternyata bukan gitu lagi kan. Anak kecil aja zaman sekarang udah pandai. Ya. Kalau tingkatan berzina itu di luar negeri, anak SMP sudah melakukan perzinaan. Yang ketiga kita pembahasannya macam-macam zina dan hadnya. Zina di sini ada 2 pembahasan, ada 2 pembagian. Satu zina muhsan dan yang kedua zina ghairu muhsan. Tanpa saya tayangin ini, apa itu zina muhsan? Zina muhsan Zina Zina bagi orang yang sudah menikah. yang sudah menikah, baik suaminya melakukan zina dengan orang lain maupun istrinya. Yang kedua tadi zina ghairu muhsan. Zina orang yang belum nikah. Sama nggak kedua-dua zina itu? Beda. Berbeda hadnya ataupun hukumannya. Zina muhsan yaitu zina itu kan orang yang sudah menikah. Hadnya ini yaitu dia dirajam. Apa sih dirajam itu? Maksudnya gimana? Dikuburin sampai Kepala. itu kan dilempar pakai apa? Batu kerikil, setiap yang lewat lempar dia. Jangan pakai batu besar langsung mati dia. Berarti dia nggak kena nanti. Orang kali boleh lempar terus. Itu kamu dendam namanya. Lempar terus. Dirajam atau dilempari batu kecil sampai dia meninggal. Cuma kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada sampai meninggal dilemparan. Ya. Kalau ini dikasih hukuman takzir, dipermalukan. Habis itu karena cambuk. Dicabut tetap ada. Habis itu dia mati bisa. Yang kedua zina ghairu muhsan, zina yang orang yang belum pernah nikah. Hadnya apa sih? Hadnya dicambuk 100 kali. Dicambuk. Ya. 100 kali. Dan Dicambuk. Diasingkan 1 tahun. Dicambuk berapa kali tadi? 100. Dicambuk, dijilid, didera itu sama dia semua. 100 kali. Kalau kita di Aceh kan ada hukum kanun kan? Biasanya di masjid-masjid tiap orang ada yang kedapatan melakukan zina pada habis salat Jumat pasti dia dipertontonkan di situ. Dua pelakunya ditaruh di atas panggung, cuman biasanya ada yang tutup mukanya. Kalau menurut saya bagusnya yang ditutup, biar kita tahu dipermalukan dia, biar dia nanti nggak berbuat lagi, biar dia jerah, malu, ada malunya. Kalau zaman sekarang kan dirajamnya cuma sikit. Kalau zaman dulu nggak betul-betul jerah. Kalau nggak cuma sikit-sikit aja kan bisa lagi dia mengulang lagi. Dulu itu dia sih nggak kapok dia. Beda hukuman had zina bagi hamba saya. Kalau di sini kan kita 2 tadi kan. Itu bagi orang yang betul-betul betul-betul sudah merdeka. Kalau sama pezina perempuan. Kalau sama orang hamba saya, cuma sekarang ada lagi hamba saya, itu dia separuh. Kalau tadi hukuman jilidnya ada 100, sama hamba saya dia cuma 50 saja. Cuma diasingkan tetap. Diasingkannya juga dipotong, bukan 1 tahun. Setengah tahun. Oke. Cukup sekian pembahasan kita. Nanti di pertemuan kedua kita akan bahas masalah tadi ada berapa macam aja? Kisas dia 5. Wah, itu termasuk pembunuhan. Hudud. Zina. Minggu depan kita akan masuk ke dalam bab qisas ataupun miras. Apa sih hukumannya, had-hadnya bagi masing-masing itu. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.